Shalom, mari kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita. Haleluya.
sehingga hidup kami oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami datang membawa ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari
di sepanjang hidup kami. Engkau ajaib, Engkau tetap hebat. Bahkan dalam setiap musim yang paling buruk dalam hidup kami, saat kekuatan kami lemah, saat penyakit datang, saat kami kekurangan, saat kami tertimpa masalah, kami mau tetap berkata, Engkau hebat bagiku, Engkau tetap ajaib bagiku Tuhan. Ini persembahan pujian kami, ini persembahan syukur kami Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami membawa hidup kami di hadapan-Mu, kami membawa segenap hati kami Tuhan. Kami mau berbaharui melalui firman yang akan kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Mau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan menjadi pengajaran buat kami semua. Berkati seluruh sidang jemaat GBS Purwokerto dimanapun mereka berada yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Bahkan buat mereka para pemirsa sekalipun Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjamah, Engkau bekerja dan berkarya sepanjang pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat beribadah di hari Minggu bersama dengan keluarga saudara yang ada di rumah masing-masing. Dimanapun saudara hari ini ada, baik dalam kendaraan, dalam perjalanan, engkau masih tetap dapat beribadah. Ketika engkau ada di rumah, engkau lebih menyiapkan waktu saudara untuk beribadah bersama dengan keluarga saudara, dengan pasangan saudara, dengan suami saudara, dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara. Sekali lagi shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang kekasih. Apapun situasi dan kondisi yang ada di depanmu, bukan itu yang menakutkan saudaraku, tapi dengan siapa engkau berjalan, itulah yang menentukan kehidupan saudara. Dengan siapa engkau berjalan, itulah akan menentukan arah hidup saudara. Karena keputusan-keputusan yang engkau ambil dalam sebuah tindakan ditentukan, dipengaruhi oleh orang yang ada di samping saudara. Dengan siapa engkau berjalan, itulah yang menentukan kehidupan saudara. Karena firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri, Allah kita itu akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat yang ke-8, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika hari ini engkau tetap datang mendekat kepada Allah kita yang kita kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, ya. Apapun yang terjadi di setiap musim kehidupan saudara, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Bahkan Dia akan mengirimkan dan memerintahkan malaikatnya untuk mendampingi kehidupan saudara di sepanjang waktu hidup saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ketakutan itu ada karena kita merasa tidak cukup aman, bukan? Kita merasa khawatir, kita merasa gelisah ketika kita merasa gamang dalam kehidupan ini. Kita merasa bahwa kehidupan kita akan selalu kurang dan kurang. Kita merasa bahwa semuanya tidak cukup dalam kehidupan kita, sehingga rasa aman itu terancam dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ketakutan itu yang seringkali membuat kita merasa tidak cukup aman dalam menjalani kehidupan kita.
Kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki, karena kita adalah manusia yang tak pernah merasa puas. Siapa di antara kita yang merasa sudah puas dengan hidupnya? Ya, manusia tak pernah merasa puas dan tak pernah merasa cukup. Manusia itu selalu berfokus, kecenderungannya adalah berfokus pada materi dan kenyamanan diri sendiri tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudaraku, tapi harusnya berbeda dengan kita, dengan saudara. Sebagai orang Kristen harusnya tidaklah demikian. Bahwa pola hidup kita harusnya berbeda, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda dari orang-orang yang mengalami ketakutan dalam menjalani kehidupannya, saudara. Karena apa? Karena sudah merasakan kasih Kristus di dalamnya. Selama 1 bulan penuh di bulan Februari kita belajar tentang firman Tuhan, tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Kita sudah menerima kasih-Nya. Sepanjang 1 bulan kita belajar kepada firman Tuhan ini, tergantung siapa yang mau merespon dan mendengar, melaksanakan kepada firman Tuhan, hidupnya saya pastikan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, jika engkau baik-baik mendengarkan, merespon firman Tuhan dengan benar, maka hidup saudara akan terpelihara. Walaupun kondisi saat ini tidak memungkinkan engkau berharap banyak dengan kondisi orang lain, dengan kondisi pekerjaan, dengan kondisi keluarga. Tapi jika engkau percaya kepada Tuhan, maka hidup saudara akan mengalami pemeliharaan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mati tidak penting kapan itu terjadi. Mati tidak penting kapan terjadi, saudara. Karena kematian itu adalah domainnya Allah kita. Engkau takut mendengar berita-berita tentang kematian di sekelilingmu. Engkau merasa tidak aman, engkau merasa tidak nyaman. Tapi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, mati tidak penting kapan terjadi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi hidup ini dengan benar, yaitu hidup benar di dalam Dia yang menjadikan hidup kita penuh arti dan warna. Jadi hidup kita itu ada manfaatnya, saudaraku. Hidup bagi sesama, dan bukan memanfaatkan sesama untuk rasa aman saudara, demi kepuasan diri sendiri. Itu manusia lama, saudaraku. Sementara manusia baru yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia begitu menikmati bahwa Allah itu mengasihi hidupnya, sehingga ia bisa mengeluarkan energi yang dia miliki untuk dapat menceritakan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika kita hari ini sadar bahwa Allah begitu mengasihi kita, maka kita bisa memancarkan bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Bukan kita menuntut kehidupan orang lain untuk memperhatikan kita, membuat kita aman, nyaman. Tapi bagaimana kita bisa merespon kebenaran firman Tuhan ini? Saudaraku, janganlah saudara terlalu cepat mengukur orang lain berdasarkan apa yang kelihatan ada padanya. Kita seringkali cenderung melihat orang lain, menilai orang lain, apa yang kita lihat, padahal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa sebenarnya tidak sepenuhnya betul bahwa dia itu apa yang kita pahami, saudara. Maka janganlah saudara terlalu cepat mengukur orang lain berdasarkan apa yang kelihatan ada padanya.
urusanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akan tetapi ukuran dirimu sendiri dan kerjakan bagianmu sebagaimana mestinya. Itulah tugasmu dan urusanmu. Bagaimana mengurus hidupmu, mengurus hidup kita sendiri, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, jika hari ini saya berkata tentang menjadi berkat bagi orang lain, mungkin ada orang yang menuntut saya, apa buktinya kamu mengasihi orang lain? Saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah saudara terlalu cepat mengukur orang lain, karena ukuran yang diukurkan kepadamu itu sama dengan ketika engkau mengukurkan apa yang kau ukurkan kepada orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan itu yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang menyebut nama Tuhan, tapi hidupnya tidak mengenal Allahnya dengan benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pada pagi hari ini sama-sama belajar firman Tuhan sepanjang bulan Maret, Pasca, bulan yang penuh dengan diwarnai dengan cerita kasih. Tapi ada banyak orang menuntut kasih yang tidak kesampaian. Harusnya orang yang sudah menerima kasih Tuhan itu bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada bulan Maret ini, saudara, di minggu yang pertama ini, saudaraku, kita biasanya di minggu pertama sudah selama 1 tahun kita tidak mengadakan perjamuan kudus, mengenal, mempercayai bahwa makan roti dan minum anggur sebagai tanda mengingat kita pada tubuh dan darah Yesus, pada kematian Yesus yang sudah Ia kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mengenang, mengingat kematian Kristus adalah sebagai wujud kasih Allah dalam kehidupan kita, kita melihat betapa kita itu orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan rela mengorbankan hidupnya datang menolong kita untuk dapat hidup bersama dengan Dia. Saudaraku, percayalah bahwa setitik dosa itu tidak akan sanggup untuk bisa menghampiri Allah. Karena di dalam surga, dalam kerajaan surga itu tidak boleh ada noda, tidak boleh ada dosa. Tidak ada kesanggupan kita untuk datang menghampiri Allah jika kita masih hidup dalam keberdosaan. Makanya inisiatif Allah yang datang dalam Kristus Yesus, Ia sudah mati disalibkan dan mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, saudara. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dilayakkan untuk hidup di hadapan Tuhan. Saudaraku, marilah kita hari ini mengikuti jejak Kristus, pada masa-masa prapaskah. Itu artinya pada waktu sekarang ini kita sedang mengingat tentang perjalanan Via Dolorosa, perjalanan salib itu menuju Bukit Golgota, menuju Bukit Kalvari. Betapa Yesus itu menderita penganiayaan, fitnah. Saudara, bahkan di situ apa yang tidak bisa kita bayangkan dialami oleh Yesus ketika Dia harus berjalan memikul salib demi saudara dan saya tanpa ada perbantahan, seperti domba yang keluh, dikatakan
Dia menurun sampai di titik puncak di Bukit Golgota. Dia menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar mengikuti jejak Kristus, bahwa di dalam kasih yang selama 1 bulan kemarin kita sudah pelajari, di dalam kasih itu pula juga ada penyangkalan diri, ada memikul salib. Karena orang yang mengasihi tanpa menyangkal diri, dia tidak mungkin bisa mengasihi. Mari kita hari ini belajar dari surat 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ayat yang pertama berbunyi demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Saudaraku, jika hari-hari ini orang lebih suka mendengar khotbah motivasi, khotbah tentang berkat, khotbah tentang kemakmuran, dia akan selalu berkata amin, apalagi dalam durasi yang pendek, ya, kata-kata yang penuh dengan penghiburan di telinga kita. Kita begitu senang dan kita langsung posting, kita langsung upload, saudaraku. Tapi ketika mendengar jangan berbuat dosa, kita langsung tutup telinga, tutup mata, matikan HP, saudara. Tidak mungkin orang berdosa bisa berdiri di hadapan Allah. Tidak mungkin orang berdosa itu bisa menghampiri Allah. Tidak mungkin orang berdosa itu masuk surga, saudaraku. Mungkin kita akan bisa merasa hidup enak di dunia ini, tapi pada waktu kehidupan yang selanjutnya kita akan merasa menderita. Karena apa? Tertolak di hadapan Tuhan, karena kita masih hidup di dalam dosa. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudaraku, kita hari ini bisa layak untuk menghadap Tuhan. Kita hari ini bisa layak untuk memanggil nama Bapa. Allah yang kudus itu, saudara, karena ada satu pengorbanan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yesus Kristus, yang notabene Allah yang mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menjadi pengantara antara kita dengan Allah kita. Jadi dialah pengantara kita, jadilah dia imam kita yang menghubungkan kita dengan Bapa langsung, saudaraku. Saudaraku, kalau dulu orang-orang perjanjian lama, ketika dia berdoa, dia akan meminta kepada para imam-imam, dan para imam-imam ini menyerahkan, ya, kepada imam besar untuk menghadap tabut perjanjian, di mana Allah berkata, di situ hanya ada imam besar dan tata Allah, saudara. Sementara umat Tuhan hanya ada di aula utama, atau bahkan ada di pelatarannya, di parkirannya, saudaraku. Tapi hari ini kita bisa masuk, ya, tempat ibadah, memanggil nama Tuhan, memuji nama Tuhan secara langsung. Kita berkata, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Ya, kita bisa langsung menghadap tata Allah, saudaraku. Kenapa? Karena ada pengantara yang sudah membuat hidup kita itu dibenarkan, disucikan dan dikuduskan. Karena ada pengorbanan di kayu salib, sehingga dia harus mati, saudaraku. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Kalau kita hari ini jatuh lagi di dalam dosa, minta pengampunan Tuhan. Hanya orang yang mau minta pengampunan Tuhan, hidupnya akan merasa aman, tenang, nyaman, dan bahagia. Karena apa? Tidak terintimidasi, karena tidak menyimpan belenggu itu.
karena tidak menyimpan dosa itu, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Yesus yang sudah mati disalibkan itu dan bangkit pada hari yang ketiga itu adalah pendamai. The peacemaker, juru damai. Dialah juru damai antara kita dan Allah Bapa, saudara. Ia adalah pendamaian segala dosa kita. Segala dosa kita itu dosa yang lalu, dosa hari ini, dan dosa yang mungkin nanti kita buat. Itu didamaikan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kematian Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk saudara dan saya saja, tapi untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia yang mau merespon kasihnya. Saudaraku yang dikasihi, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda bahwa dosa itu sudah pasti salah, tapi salah belum tentu itu dosa. Ya, apalagi sudah tahu salah, diulang berkali-kali itu tambah dosa. Karena itu namanya bebal, saudara. Ya. Itu dosa. Dosa adalah dosa. Dosa itu serius. Dosa bukan hanya sekedar masalah. Kalau masalah bisa kita selesaikan, tapi kalau dosa, siapa yang bisa mengatasi dosanya di hadapan Allah? Satu hari saudara orang yang paling baik, bangun tidur saudara sudah tercatat sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena Yakobus bilang, jikalau kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Bukan karena kita melakukan kejahatan kita berdosa, tapi karena kita tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, itu pun sudah berdosa. Kita sengaja menghindar untuk tidak melakukan apa yang baik, itu pun sudah dosa. Nah, itu orang yang paling baik tidak melakukan apa-apa sudah dosa, saudaraku. Apalagi melakukan apa-apa, dosanya bertambah-tambah. Kalau dihitung, saudaraku, dosa dalam waktu satu hari saudara paling baik itu minimal 3 kali seperti kita makan dan minum, saudaraku. Jika kita hitung dalam waktu 1 bulan, sudah berapa kali dosa yang sudah kita buat. Jika kita ingin hidup berapa puluh tahun, kita bisa hitung dosa kita tercatat sudah berapa. Dan seberapa amal baik kita untuk dapat diampuni, untuk menebus dosa kita. Karena menurut perhitungan kita, bahwa dosa kita lebih banyak daripada perbuatan baik kita, karena tidak melakukan yang kita tahu pun itu sudah dinamakan dosa. Jangan anggap bahwa dosa itu hanya karena mencuri, dosa itu hanya karena berbohong. Tapi tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu juga dosa. Bisa mengampuni tapi kita tidak mau mengampuni, itu juga dosa. Jadi sudah berapa catatan dosa kita hari ini, saudara? Dari 1 jam yang sudah kita lewati, sudah berapa dosa yang kita sudah perbuat, saudara? Ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Mengikuti jejak Kristus, saudaraku, hal yang paling menarik adalah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa itu kita mengenal Allah? Ya. Mengenal Allah dalam perjanjian baru dikenal dengan istilah epigenosko. Ya, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau dalam Injil Yohanes diibaratkan seperti carang dan pokok anggur yang menempel, yang tidak terlepas, tinggal di dalam pokok
pokok anggur. Itu kata mengenal Allah. To know. Bukan hanya mengetahui sebagai ilmu pengetahuan, tapi pengenalan secara pribadi. Come to know God. Datang untuk mengenal Allah kita secara pribadi. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikuti jejak Kristus, kita yang disebut notabene orang Kristen, itu adalah orang yang dikenal oleh banyak orang. Dialah orang yang mengenal Allah. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Allah itu jikalau ia menuruti perintah-perintahnya. Nanti kita akan lihat saudaraku bahwa orang Kristen itu adalah orang yang tinggal di dalam firman. Orang Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Orang Kristen itu adalah orang yang mengenal Allah. Orang Kristen itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Harusnya orang Kristen juga menuruti perintah-perintah Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara dan saya hari ini menuruti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan? Apakah kita suka membaca kitab suci? Apakah kita suka mendengar teguran dari kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita hanya senang jika kita melihat? Saudaraku, dalam Alkitab ini ada ribuan ayat, dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Malaiki, dari Matius sampai Wahyu. Saudaraku, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang kita harus mengerti, kita harus pahami supaya kita bisa melakukan. Tapi yang sering kita sukai hanya Mazmur, kitab-kitab yang lain tidak menyenangkan. Apalagi itu berbicara tentang kitab Musa, hukum Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudara, yang di situ penuh dengan peraturan-peraturan. Wow, hidup sudah susah dikasih banyak peraturan. Dilewatkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan tiap hari yang direnungkan Mazmur, penghiburan. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bentuk penghiburan untuk diri kita, saudara, bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan itu, saudaraku. Kalau Tuhan panjang sabar, harusnya kita juga punya karakter yang mirip-mirip dengan Tuhan. Kenapa? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dikatakan. Maka pada hari ini mengikuti jejak Kristus, apakah kita mau? Apakah jejak Kristus itu? Yaitu kita mengenal Allah, mengikuti, menuruti perintah-perintahnya, saudara. Ayat 4 lebih tidak mengenakan lagi, karena berkata demikian, barang siapa berkata aku mengenal dia, kita berkata mengenal Allah, kita percaya kepada Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Saudaraku, firman Tuhan itu pedang bermata dua, berbicara ke depan dan berbicara berbalik ke belakang. Tidak ada orang yang bisa kebal dengan firman kecuali hatinya sudah membatu. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Kenapa? Perintah itu kan gak enak untuk dilakukan. Kenapa? Karena tidak mengenakan diri kita. Tapi jika kita ingat apa kata Tuhan Yesus,
Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu ringan. Ia adalah seorang pendusta jika ia tidak mau menuruti perintah Tuhan, tidak mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia mengenal Allah sementara ketika Allah berbicara ia menolaknya? Ia adalah seorang pendusta. Bukankah kita merasa sakit hati kalau dibilang pendusta? Kamu pendusta, kamu pembohong. Kita langsung meratap, Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Minta tolong menjerit kepada Tuhan. Padahal dia tidak mau menuruti apa kata firman Tuhan. Tapi dia menjerit kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Katanya mengenal Tuhan. Bukankah kita orang-orang yang egois? Kita mengaku mengenal Tuhan tapi tidak mau mendengar dan melakukan apa yang dia mau. Saudaraku, mengenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan itu secara pribadi berbicara masalah kita mendengarkan dengan baik apa yang menjadi perintah Tuhan. Satu. Yang kedua, kita merenungkan apa yang sudah kita dengar sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan itu. Tiga, kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar dan apa yang kita pahami, kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada alasan untuk berkata lain. Dan setelah percaya, kita melakukannya. Don't sampai menghidupi firman, ya, kita memproklamasikan apa yang kita percayai. Itu timbul iman dalam kehidupan kita. Karena firman Kristus itulah yang membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada Tuhan tapi tidak menyukai kebenaran firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, teliti dan baca kebenaran Alkitab bahwa seseorang hanya bisa mempercayai Allah jika dia menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki dan mutlak, saudaraku, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak ada satu kebenaran pun dalam kehidupannya. Karena apa? Dia sudah menolak Allah. Orang yang menolak Allah, orang yang memberontak kepada Allah itu namanya dosa. Meleset dari sasaran, pelanggaran, pemberontakan, kudeta. Kudeta itu mau melengsarkan otoritas, saudara. Ya, itulah pendusta. Orang yang mengaku mengenal Allah tapi sebenarnya tidak kenal Allahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Orang yang menuruti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dikatakan sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Mengikuti jejak Kristus yang pertama adalah kita datang mengenal Allah. Yang kedua adalah kita ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Dia itu ada di dalam firman-Nya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia tinggal di dalam firman-Ku. Dan dikatakan, aku bersama-sama dengan Dia. Tuhan menyertai hidup kita jika kita tinggal di dalam firman, saudaraku. Ya, karena Allah itu tidak jauh dari firman. Ya. Ketika kita tinggal di dalam firman, kita percaya firman Tuhan yang kita baca di awal, bahwa Allah sendiri yang berjalan di depanmu. Ia tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggal kamu. Dia akan selalu menyertai engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Mengikuti jejak Kristus. Yang kedua, ada di dalam Dia. Dan yang ketiga, ayat yang ke-6,
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib. Hukumnya apa saudaraku? Wajib. Kalau hukumnya wajib itu tidak ada kata makruh, tidak ada kata sunnah, ya. Namanya wajib itu harus, mau tidak mau harus dilakukan. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana caranya kita hidup sama Kristus seperti Kristus telah hidup? Ini namanya mengikuti jejak Kristus. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, apa yang dilakukan Kristus? Apa yang dilakukan Yesus? Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus harus menggenapi misinya datang ke dunia, pada perjalanan Via Dolorosa sampai ke Bukit Tengkorak, ya, disitulah dia harus memikul salib. Sebenarnya dia bisa menolak salib itu. Sebenarnya dia bisa memporak-porandakan prajurit-prajurit Romawi dengan satu kata. Orang bisa tumbang, tapi Yesus tidak melakukannya. Hanya karena demi taat kepada Bapa di surga, misinya datang ke dunia, dia harus taat sampai mati di kayu salib. Dia tidak membantah, dia tidak melakukan perlawanan, dia tetap memikul salibnya. Dan dia tetap memberikan tangannya untuk dipaku di kayu salib. Saudaraku, itulah hidup Kristus yang wajib kita lakukan, taat sampai mati. Wahyu 2 ayat yang ke-10, barang siapa yang percaya kepada Dia, ia harus setia sampai mati, karena ia yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, karena engkau lah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara, wajib hukumnya taat, tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar untuk dapat menolak apa yang menjadi firman Tuhan. Saudaraku, jika hari ini kita merasa hidup kita benar tanpa melakukan firman Tuhan, kita adalah pendusta. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak Kristus, ya, mengikut jejak Kristus? Yang pertama mengenal Allah, yang kedua ada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, dan yang ketiga adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, taat sampai mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini dalam ayat yang ke-6 Injil Yohanes, surat Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Jika dikatakan, Alkitab kita mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen. Ternyata orang Kristen itu harus ada di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya, ya. Ia harus hidup seperti Kristus yang taat sampai mati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah. Jadi orang Kristen, orang yang mengenal Allah itu hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Saudaraku, apa yang dapat kita mengerti hari ini? Mengenal Allah, mendengarkan dengan baik, mengenal Allah, mengerti dengan benar, mengenal Allah, percaya dan taat melakukan perintah Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan, maka double blessing, ya, berkat-berkat yang tidak lazim akan diperintahkan mendatangi hidup saudara. Jika kau percaya, katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayakah engkau kepada Kristus hari ini? Jika engkau mengaku sebagai orang Kristen yang mengenal Allah dan memanggil Yesus dalam doa-doamu, ingatlah bahwa ada konsekuensi ketika kita percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Engkau dan seisi rumahmu
bukan hanya engkau saja, tapi dan seisi rumahmu. Jika engkau membawa seisi rumahmu datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan egois, hanya engkau dan keluargamu saja yang datang kepada Tuhan. Orang lain jangan engkau biarkan. Percaya itu ada pertobatan, karena pertobatan itu buah dari rasa percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku, percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar berucap kata, akan tetapi membawa diri kita kepada pertobatan yang merubah kehidupan kita menjadi orang baik. Semakin hari bertambah baik, semakin hari bertambah baik, bukan semakin hari bertambah jahat. Karena orang yang percaya itu buah dari pertobatan, dan orang yang bertobat itu meninggalkan dosanya, kejahatannya, menjadi orang yang ada dalam Kristus, hidup baru di dalam Tuhan, menikmati kebenaran firman dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Percaya Yesus merupakan suatu tindakan perubahan yang nyata, bukan hanya sekedar ngomong percaya, posting ayat-ayat kitab suci. Ya, percaya Yesus itu bukan hanya sekedar posting ayat, saudaraku. Ya, tapi meninggalkan dosa, menghidupi firman itu meninggalkan dosa. Jika hari ini kita merasa sulit, berat, memang, tapi belajarlah untuk percaya kepada Tuhan dan tinggalkan manusia lamamu, hiduplah dalam manusia baru, dan nikmati kebenaran firman Tuhan, dan nikmati berkat Allah selalu menyertai kehidupan saudara. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobat dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Kita butuh pengampunan. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus membuat hidup kita menjadi lebih baik. Orang yang menerima karunia Roh Kudus bukan bertambah jahat, tapi harusnya hidupnya menjadi lebih baik dan bisa dinikmati orang lain. Kisah Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kalau dosamu dihapuskan, engkau tidak akan tertuduh, engkau akan merasa nyaman, tidak dagdikduk, tidak jantungan terus, tidak menyembunyikan kebohongan. Kisah Rasul 8 ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Ketika engkau bertobat dan meninggalkan manusia lama, engkau bisa berdoa kepada Allah dengan tanpa ragu-ragu dan pura-pura, supaya Ia mengampuni niat hatimu yang jahat pada waktu hari-hari yang sudah kamu lewati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada bagian terakhir saya ingin mengajak saudara belajar, ya, belajar dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Saya sudah menyiapkan saudara. Yang pertama, saudaraku, belajarlah menjadi ikhlas seperti tisu. Ya, belajarlah menjadi ikhlas seperti tisu. Saudaraku, dimanfaatkan hanya sesaat. Dimanfaatkan hanya sesaat. Dan dibuang saat tidak terpakai lagi. Saudaraku yang dikasihi, tisu itu ikhlas. Dia hanya dipakai sesaat dan dibuang pada waktu tidak terpakai lagi. Dia tidak melakukan perlawanan, saudara. Itu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua, saudara, belajarlah menjadi setia seperti televisi. Saudaraku, jika saudara di rumah punya televisi, pesawat televisi, ya, TV, ya, yang sehari semalam suntuk kamu hidupkan untuk menemanimu, dia tidak komplain. Walaupun sampai panas, dia tidak komplain. Belajarlah menjadi setia seperti televisi yang hanya dihidupkan untuk menemani, bukan untuk mendampingi. Karena TV tidak bisa dibawa kemana-mana, saudara. Ya, dia hanya untuk menemani pada waktu engkau butuh, ya, bukan untuk mendampingi. Tetapi ia selalu menerima diri, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, diganti-ganti channelnya, saudara. Dia tetap setia ada di samping, di depan saudara. Dan yang ketiga, belajarlah memaknai hidup dari kalender.
Ini kalender 2017 dan gambarnya itu bagus saudaraku. Ya. Belajarlah memaknai hidup dari kalender. Selalu membuang masa lalunya. Saudaraku, jika sudah 1 bulan dilewati, misalnya kemarin bulan 2, sekarang bulan 3, kita akan robek. Dan kita akan buang. Atau mungkin untuk bungkus, atau mungkin bisa untuk alas. Kita buang. Saudaraku yang dikasihku, Selalu membuang masa lalunya dan berusaha berubah menjadi lebih baik setiap bulannya dan setiap tahunnya. Sudah tidak terpakai, dibuang. kalender bekas hanya bisa untuk bungkus dan alas. Dan yang keempat, saudaraku, Belajarlah mencintai seseorang dari sandal jepit. Saudaraku, tadi saya sudah mempersiapkan nyari sandal jepit. ya, ada saya punya sandal jepit yang sudah tidak terpakai, saudaraku. Ya, belajarlah mencintai seseorang dari sandal jepit karena cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak putus, ya, kalau tidak putus, Ya diambil orang lain, ya, hilang, diambil orang lain. Kalau tidak putus, ya jangan. Belajarlah mencintai seseorang dari sandal jepit karena cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nggak putus, ya diambil orang lain. Tidak masalah. Yang kelima, belajarlah menjadi sabar seperti betadine. Saya mencari-cari betadine yang pernah saya beli, saudaraku, yang pada waktu terluka kulit, badan, tubuh, jari, kaki. Ketika kita beli dan kita mencari betadine, ya, belajarlah menjadi sabar seperti betadine, yang hanya dibutuhkan pada saat sakit dan terluka saja, pada waktu susah saja. Setelah sembuh, ia dilupakan, tak tahu di mana. Sekali pakai, tinggalkan begitu saja, saudara. Tapi jika ia menghilang, semua orang pasti akan sedih dan mencarinya. Karena saya butuh, saya cari-cari di mana saya naruhnya. Ternyata terjepit, saudara. Ketemu, saudara. Belajar menjadi sabar dari betadine, saudara. Ini betadine obat luka, saudara. Sementara ada betadine obat kumur. Nah, saudaraku, pada waktu awal-awal COVID, kita semua pada ketakutan bagaimana memproteksi diri supaya kita tidak terjangkit, ya, virus COVID-19, saudaraku. Ya, ada sebuah saran yang menyarankan bahwa kita memakai betadine kumur, ya. Ini ada antiseptiknya, saudaraku. Kita membeli ini hanya sekali dipakai oleh istri saya, saudaraku. Dan setelah itu ditinggalkan. Kenapa? Ketika dia minum dia terasa mual, ya. Tapi ketika pada waktu benar-benar dibutuhkan, dia akan kumur-kumur dan pakai juga, saudaraku. Ya, dipakai kumur-kumur untuk membunuh bakteri, untuk membunuh virus, saudaraku. Bisa untuk melindungi kita supaya kita tidak terpapar, ya, COVID-19, saudaraku. Ini jika kita sudah sembuh pasti akan dilupakan. Untuk apa? Baru sekali kumur sudah ditinggalkan, padahal dia punya harta. Belajar sabar. Kan betadine itu hanya kumur-kumur, hanya dipakai kumur-kumur aja dia udah bahagia. Ya, ya. Setelah dimuntahkan. Ya. Selanjutnya belajarlah memahami sifat manusia dari BlackBerry, saudaraku. Mungkin sebentar lagi BlackBerry akan muncul lagi dengan wajah yang baru, tapi kita harus ingat bahwa BlackBerry sudah ditinggalkan sudah lama, sudah diasingkan sudah lama. Dulu ia begitu dicintai banyak orang, saudaraku. Pada waktu trending viralnya HP BlackBerry,
Ya, setiap orang akan menenteng itu HP kemana-mana tanpa dikantongi. Wah, kalau sudah memegang BlackBerry itu seolah-olah orang hebat dan orang keren. Oh, bonafit. Kenapa? Pakai BlackBerry, passwordnya, PIN-nya berapa? Tukar PIN dong, ya, gitu kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah memahami sifat manusia dari BlackBerry. Dulu ia begitu dicintai banyak orang, tetapi karena satu kesalahan, maka 1000 kebaikannya dilupakan dan ia ditinggalkan dan ia diasingkan dan bahkan harganya tidak ada, saudara. Saudaraku, pada waktu mau tutup usia BlackBerry dijual untuk 150 gak laku, dijual 100 gak laku, dikasihkan pun gak laku karena sudah gak bisa dipakai, saudaraku. Belajarlah dari kehidupan BlackBerry. Yang ditinggalkan tidak masalah. Dan selanjutnya belajarlah hebat dari Yakult. Saudaraku, saya dari tadi sudah mempersiapkan Yakult. Meskipun isinya itu bakteri dan mau isi? Alah, nanti kami. Isinya ini penuh dengan bakteri, saudaraku. Bakteri baik. Sebelum diminum disuruh dikocok-kocok, ya kan? Ini belajar hebat, walaupun dikocok-kocok, ya dicukir balikan, ya dia tetap hebat. Ia dianggap buruk karena dia bakteri, ya kan? Tapi ia mampu memberikan manfaat untuk kehidupan orang lain. Saudaraku, jika kita minum katanya cintailah ususmu. Betul dan haus. Lumayan. Saudaraku, Yakult itu hebat. Dianggap buruk tapi memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku, belajarlah dari sabun. Ya, belajarlah dari sabun yang mampu membersihkan dan bikin fresh. Walaupun ia harus menghabiskan dirinya sendiri. Sabun yang kita pakai lama-lama semakin tipis dan habis, dan kita buang sisanya yang sedikit dan kita tidak akan pernah hargai dia. Kenapa? Tinggal sedikit mana bisa. Belajarlah dari sabun yang selalu mengorbankan dirinya untuk membuat wangi, bersih, sehat orang yang memakainya. Begitu juga saudaraku, belajarlah mencintai, maka kita akan tahu siapa diri kita. Belajarlah mencintai, maka kita akan tahu siapa diri kita. Tak perlu ngomong jargoni, ya kan? Iso ngajar dan iso nglakoni. Karena setiap orang punya hukum yang sama. Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Belajarlah mencintai, maka kita akan tahu siapa diri kita. Karena ketika kita mau mencintai, kita harus berkorban dan mengorbankan diri seperti sabun. Membuat kehidupan kita lebih baik, kita sehat, kita tidak terkena kuman, dan tubuh kita menjadi fresh. Kita merasa nyaman karena sudah bersih. Tugas sabun membersihkan, membuat fresh tubuh kita, saudara, dan sehat. Walaupun dia harus menghabiskan badannya setipis mungkin, baru kemudian dibuang ke jalan. Saudaraku, sekali lagi, belajarlah mencintai, maka kita akan tahu siapa diri kita. Karena ketika kita mau mencintai, kita harus berkorban dan mengorbankan dirinya. Itulah bagaimana kita taat sampai mati. Bagaimana kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, taat sampai mati kepada Bapa di surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jika saudara hari ini bisa menikmati hidup dan udara yang tanpa harus bayar, belajarlah bersyukur, seperti halnya kita bisa hidup hari ini karena kemurahan Tuhan.
Saudara, ketika menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya mau berdoa untuk saudara, jika saudara membuka hati dan pikiran saudara, tidak ada sesuatu apapun yang sulit dalam kehidupan saudara, Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah. Saudara boleh membaca Ulangan pasal yang ke-28. Berkat-berkat yang tidak lazim itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia dan yang taat melakukan kebenaran firman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati rumah tangga saudara, keluarga saudara, pasangan saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, seisi rumah saudara. Jika engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati, bahwa kita mengakui orang yang berdosa, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Dia yang mengampuni karena Dia sudah mati disalibkan untuk saudara dan saya. Dan hari ini Dia mengutus Roh Kudus untuk bekerja mendampingi hidup kita, karena Ia berkata, Ia sendiri yang berjalan di depan. Jika engkau percaya, apa yang menjadi pergumulan saudara, dalam berkat nama Yesus, Tuhan menjawab apa yang menjadi doa-doa saudara. Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan saudara. Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan menjawab apa yang menjadi kesulitan-kesulitan saudara. Di dalam berkat nama Yesus, jika engkau dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan, maka Ia akan dengan setia memerintahkan berkat-Nya kepadamu, karena Ia sangat mengasihi hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup saudara, keluarga saudara, dan anak saudara. Diberkati pekerjaan saudara, diberkati usaha saudara, diberkati jerih lelah saudara, diberkati warung saudara. Apa yang kau kerjakan hari kemarin dan hari bahkan hari esok, Tuhan sanggup mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan sanggup memberikan berkat, keberhasilan dan keberuntungan dalam pekerjaan saudara. Dalam berkat nama Yesus yang percaya bahwa Allah kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita, karena kita adalah umat kesayangan Allah. Dalam berkat nama Yesus, tetaplah setia mengikuti jejak Kristus, dan yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom.